beberapa iklan yang lewat dan pindah posisi ya. Kita lanjut dengan pertanyaan yang berikutnya karena saya makin penasaran nih guys. Kan sepertinya nih tadi S2, S3-nya di sini kan ya? Ya, betul. Nah, S2 sama S3-nya pasti ada korelasi kan ya, atau ada hubungan. S2 saya, jadi kemarin saya mengambil jurusan bioteknologi pas saat S2. Kemudian pas S2 tersebut saya melakukan penelitian di tebu ya, di tanaman tebu. Nah, apa yang saya teliti dari tebu itu adalah mikroorganisme yang ada di tebu. Jadi lebih spesifiknya ada di daun tebu. Nah, kenapa ini penting? Nah, karena mikroorganisme yang ada di tebu ini itu berimbas pada hasil produksi dari tanaman tersebut. Begitu. Sampelnya ambilnya di Thailand apa di Indonesia? Jadi untuk sampelnya di Thailand. Oh, yang di Thailand. Ya. Yang Oke. waktu S2 kemarin. Jadi untuk S2 kemarin saya sudah berhasil melakukan profiling ya. Jadi kita melakukan profiling untuk mikroorganisme yang ada di daun dari dari tanaman tebu, begitu ya. Nah, lantas setelah kita sudah dapat profiling, terus kita mau buat untuk apa kayak gitu. Nah, itu untuk apanya itu nanti dijawab di penelitian saya pada saat S3 gitu. Jadi waktu S2 baru profilingnya. Ya, betul. Boleh dong bocorin dikit dong gitu, walaupun belum selesai riset di S3-nya, semacam outline-nya penelitian yang lanjut ini. Apa urgensinya sehingga ini perlu diteliti dan dilanjutkan. Oke, jadi pertama mungkin saya jelaskan terkait dengan motivasi dulu ya. Oke. Jadi motivasi dari penelitian saya itu adalah untuk mengatasi problem global warming dan juga climate change. Nah, gitu. Terus salah satu faktor penyebab atau apa istilahnya ya, penyebab utama lah, penyebab dari global warming atau climate change itu adalah dari sektor pertanian. Nah, kenapa? Dan pertanian seperti apa sehingga kok menyebabkan global warming atau climate change? Nah, itu adalah penggunaan pupuk kimia. Nah, salah satu contohnya itu ada kayak herbisida atau pestisida atau pupuk NPK seperti itu. Kenapa kok para petani menggunakan pupuk kimia atau herbisida begitu ya? Jadi karena mereka ingin mendapatkan hasil produksi yang besar, yang melimpah gitu. Misalnya tebunya besar-besar gitu, nanti kalau dijual kan untung banyak gitu kan. Nah, untuk mendapatkan hasil itu para petani menggunakan pupuk kimia. Nah, seperti kita tahu pupuk kimia itu sangat berbahaya untuk lingkungan ya. Nah, salah satu dampaknya tadi itu adalah climate change dan global warming. Nah, sekarang di sini kita propose alternatif. Nah, alternatifnya itu pakai biofertilizer. Nah, biofertilizer itu bisa dibuat salah satunya menggunakan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang ada di tumbuhan itu dia bisa membantu tumbuhan itu tumbuh lebih cepat, tumbuh lebih besar-besar batangnya seperti itu. Nah, sehingga biofertilizer ini itu bisa digunakan untuk mengganti pupuk kimia. Ini kalau menggunakan pupuk yang ini nih kedepannya seperti apa? Oke, jadi kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya, nah petani harusnya lebih mendapatkan profit lebih banyak karena kita tahu ya harga pupuk kimia itu sangat mahal. Oke. Kemudian kalau kita ganti dengan pupuk organik, di sini pakai biofertilizer, harusnya harganya itu lebih murah dan kita bisa lebih hemat di ongkos. Nah, harusnya jadi lebih murah. Harusnya, tapi Ya. belum maksudnya. Nah, untuk beberapa penelitian yang sudah ada itu sudah membuktikan bahwa ketika kita menggunakan biofertilizer atau pupuk organik itu kalau dihitung-hitung ya itu jatuhnya lebih untungnya ya lebih ekonomis dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia begitu. Di sini kita pengen berinovasi, jadi karena mikroorganisme yang ada di tanaman itu nggak cuma satu ya, ada ribuan, ada jutaan mikroorganisme. Nah, kalau bayangkan ya kita cuma pakai satu mikroorganisme, kita kasihkan ke tanaman, dan satu mikroorganisme ini harus berhadapan dengan berjuta mikroorganisme yang ada di sana, kan kewalahan. Nah, di sini makanya kita berinovasi, kita mencoba pakai biofertilizer dengan
banyak mikroorganisme begitu. Nah, untuk mendapatkan hasil ini, nah sekarang masih ongoing. Kita desain gitu ya, di dalam satu komunitas itu nanti ada misalnya ada 100 mikroorganisme, ya kita pakai 100 mikroorganisme itu gitu sebagai pupuk organik gitu. Jadi nggak pakai mikroorganisme A kita aplikasikan, mikroorganisme B enggak, tapi kita jadikan satu. Jadi satu kelompok lah ya. Ya, betul. Satu kelompok mikroorganisme. Tapi mikroorganisme itu ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan nggak sih? Betul, betul. Yang nggak menguntungkan boleh nggak didepak gitu? Ya, betul. Nah, di sini pentingnya kita melakukan riset ya, teman-teman ya. Jadi di dalam tanaman itu nggak semua mikroorganisme itu jahat, nggak semua mikroorganisme itu bagus gitu ya. Jadi ada beberapa mikroorganisme itu yang sifatnya dia itu patogen. Nah, dia bisa menyebabkan penyakit di tanaman, dia bisa menyebabkan produksi tanaman itu menurun seperti itu. Dan di sisi lain ada juga mikroorganisme itu yang sifatnya bagus, dia bisa membantu tanaman tumbuh lebih cepat, dia bisa dia bisa ngasih makanan untuk tanaman, misalnya ngasih nitrogen, ngasih fosforas, ngasih potasium seperti itu. Nah, di sini kita perlu nih mencari mikroorganisme yang bisa bermanfaat untuk tanaman dan kita depak mikroorganisme yang jahat tadi gitu ya. Betul. Jadi begini, pengaplikasian biofertilizer itu bisa kita gunakan untuk kesuburan tanah, misalnya pratanam gitu ya, kita siapkan dulu lahannya biar lebih subur, atau kita hilangkan dulu kontaminasi atau bahan berbahaya gitu. Itu juga bisa pakai biofertilizer. Terus kita bisa aplikasikan pas saat tanam juga boleh. Jadi penyemaian pada namanya. Ya, betul. Penyemaian boleh, saat tanam juga boleh. Boleh. Oke, yang penting tidak berbahaya guys dibandingkan dengan chemical pupuk yang berzat kimia gitu. Tapi ngomong-ngomong di pasaran sudah ada nggak itu? Belum? Sebenarnya di pasaran ada beberapa, ada beberapa. Cuman begini ya, kalau kita pakai pupuk yang di pasaran itu kebanyakan mereka pakai yang tadi itu pakai satu mikroorganisme dan kadang hasilnya itu kurang bagus. Nah, sebenarnya kalau mau lebih bagus itu kita pakai istilahnya itu precision farming. Jadi case by case gitu ya. Saya punya lahan, terus problem lahan saya itu apa? Nah, nanti solusinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lahan. Betul. Ya, nanti nih pasti ada rencana buka usaha jualan pupuk nih. Gimana nih? Jadi motivasi saya ya pribadi ya, karena saya berasal dari keluarga petani ya. Orang tua saya itu adalah petani. Nah, di sini riset saya soal pertanian. Nah, harapan saya nanti kalau sudah selesai studi saya atau project saya sudah selesai, saya bisa aplikasikan produk saya paling tidak di keluarga saya dulu. Dibuktikan dulu nih. Iya, betul. Serius nih? Iya, serius. Kayaknya saya mau deh buka cabangnya nanti ya di Kalimantan ya. Wah, ini peluang usaha yang paling bagus nih guys. Tapi saya masih penasaran sedikit lagi nih ya, satu pertanyaan saya. Tadi kan fungsinya untuk menyuburkan tanah ya. Ya, betul. Terutama di bidang pertanian. Oke lah kalau pertanian tumbuh-tumbuhan. Tapi untuk tambak bisa digunakan ya? Untuk tambak udang, karena kan kalau di perikanan ya, karena saya backgroundnya perikanan, di tambak udang kita biasanya sebelum pengolahan lahan gitu, kita juga mengadakan pemupukan supaya memunculkan tumbuhan juga gitu ya untuk makanan ikan sebelum nanti diisi sama air. Itu bisa nggak gitu? Bisa. Jadi sebenarnya untuk teknik yang saya gunakan itu bisa diaplikasikan di banyak bidang ya, nggak cuma di pertanian atau di soil science ya. Sebenarnya ini teknik yang saya pakai itu bisa diaplikasikan di medis, bisa di tambak bisa, atau di bidang-bidang lain juga bisa gitu. Nah, nanti konsepnya atau prinsipnya itu sama gitu ya, kita mencari mikroorganisme yang bersahabat dengan host. Misalnya kalau di tambak berarti hostnya itu adalah ikan gitu ya. Atau misalnya tergantung jenis tambaknya ya. Nah, kita cari mikroorganisme yang dia akan memberikan manfaat kepada hostnya gitu. Nah, misalnya tadi contohnya sebelum kita isi dengan air gitu ya, kita siapkan dulu tambaknya. Nah, nanti bisa kita aplikasikan beberapa mikroorganisme yang bisa mendegradasi atau meremediasi beberapa toxic compound di situ.
iya, karena di tambak itu butuh banget yang namanya fitoplankton, Ya, betul. klekap ya kalau dalam bahasa perikanan tuh ya, banyak tumbuh-tumbuhan yang nantinya kalau setelah diisi air itu menjadi sumber makanan lah buat ikan ya, ataupun hewan yang dibudidayakan. Wow, jadi benar-benar inovasi yang luar biasa nih guys. Jadi ini sharing ilmu yang sangat bermanfaat ya. Penasaran nih ya, karena memang inovasi penelitian ini kita butuhkan ya di masa sekarang ini ya, oleh orang-orang yang seperti Mas Hoiri ini ya, untuk masa depan kita bersama. Nah, kembali lagi ke S2-nya dulu ya, saya penasaran nih, publikasinya tuh gimana kemarin itu, hasil yang didapatkan? Oke, jadi pas S2 kemarin ya teman-teman ya, jadi hasil penelitian saya itu kita publikasikan di jurnal Frontiers in Microbiology ya. Nanti teman-teman bisa mengecek di jurnal saya ya, terkait dengan detail bagaimana caranya, metodenya gimana, itu bisa dicek di publikasi gitu ya. Nah ini nanti yang di S3-nya juga ya? Ya, ada betul. tuntutan publikasi juga? Ya, kalau S2 kemarin kan satu. Nah, untuk S3-nya nanti dua publikasi. 2 publikasi guys, harus di jurnal internasional. Ya, jurnal internasional setidaknya Q1 atau Q2. Berat. Berat guys, semangat. Jadi kalau misalnya kita Q1, Q2 itu guys mesti benar-benar 99% ya. Itu penelitian harus memang benar-benar exactly benar gitu ya, nggak ada kesalahan gitu ya, katakanlah begitu. Nah guys, setelah kita beda posisi lagi nih karena kita mau ngambil background ini ya guys, ini nggak tahu itu apa, monumen apa ya di kampus kita di Camp UTT. Nah, ketika penelitian waktu itu ada semacam tantangan dan effort yang lebih yang harus dilakukan, ya nggak sih? Ya, terkait tantangan di penelitian saya ya teman-teman. Jadi pertama, data yang dihasilkan dari penelitian saya itu besar sekali ya. Kita biasanya menyebutnya sebagai big data gitu ya. Nah, untuk mengolah big data ini juga sangat challenging. Jadi kita butuh komputer dengan spek yang sangat tinggi, terus kita juga butuh skill untuk programming begitu ya. Nah, untuk mendapatkan komputer dengan spek yang tinggi, kita nggak bisa pakai laptop biasa ya. Kita butuh server. Nah, terkadang server itu ada masalah, kita harus menunggu. Jadi banyak sekali tantangannya. Kemudian biaya penelitiannya juga sangat tinggi. Nah, kemudian nggak semua lab juga punya alat namanya sequencing ya. Nah, itu juga kalau kita kirim ke perusahaan mana itu biayanya sangat mahal. Jadi itu sangat itu merupakan limitation ya dari penelitian saya ya. Skill dari analisnya juga harus bisa melakukan programming begitu. Mungkin skill dari kitanya ya. Nah, untuk misalnya kita ambil sampel, kita ekstraksi DNA, kita proses hasil atau dari sampel kita tersebut itu juga dibutuhkan. Terkadang ketika kita melakukan sampling itu salah, terus ekstraksi DNA hasilnya nggak bagus, itu juga mengefek pada hasil dari analisis kita gitu. Untuk pesan dari saya ya, sebelum melakukan penelitian apapun itu sebaiknya dilakukan dibuat desain penelitian terlebih dahulu ya. Pastikan sebelum running penelitian itu desainnya sudah mantap dulu ya, sudah bagus lah, nggak ada yang perlu dirubah lagi. Kenapa? Ketika kita sudah running penelitian, ternyata metode yang kita pakai salah atau desainnya itu nggak bisa menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, kita harus balik lagi. Kita sudah kehilangan waktu, kehilangan resources, dan masih banyak lagi. Jadi saran dari saya itu pastikan desain penelitian itu sudah fix, sudah betul, sudah benar, dan tidak perlu dirubah lagi. Nah, itu saran dari saya. Wow, luar biasa ya. Pastinya bintang tamu kita kali ini memang luar biasa. Terima kasih Sawadika ya. Kapkunka ya. Kapkunka Mas Hoiri yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan buat kita semua yang ada di sini. Oke guys, sampai ketemu ya di vlog-vlog berikutnya. See you later, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.